Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Lutfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Astrid? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Khalifa, bagaimana kabarnya? Amelia, gimana keadaannya di sana? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan dijauhkan dari segala musibah, bencana, dari segala macam penyakit, dan juga sekarang saat pandemi seperti ini ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya silakan dipimpin doa dulu oleh silakan dipimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Lutfi ya sudah dipimpin doa. Dan ya bagi yang belum dinyalakan kameranya silakan dinyalakan. Amelia, silakan kameranya dinyalakan. Kalian sudah ngisi absen ya di Google Form ya. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mengisi absen. Dan tadi pun di WhatsApp Bapak sudah bagikan link ini ya, Google Meet ini, sehingga kalian bisa ikut bergabung di kelas virtual ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak akan bagikan slide ke kalian ya. Ya, Amel, Anggi, gimana sudah terlihat slide-nya? Belum Pak. Belum terlihat. Belum. Bapak Belum Pak. ulangi lagi ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Anggi sudah terlihat? Aisyah sudah? Istilahnya seperti ini ya. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun sebuah laporan keuangan ya, atau membuat sebuah laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Itu kegiatan kita di pertemuan kali ini ya. Ya, untuk kompetensi dasar yang kita akan pelajari di pertemuan ini adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi dan membuat persamaan dasar akuntansi. Ya, ini kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, ini indikator untuk capaian kompetensi tersebut. Ya, ada menyimpulkan pengertian persamaan dasar akuntansi, merinci unsur persamaan dasar akuntansi, menyusun rumus dasar, menyusun bentuk persamaan dasar akuntansi, menguji fungsi persamaan akuntansi, menganalisis pengaruh transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi, melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi, dan melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Nah, mungkin di pertemuan ini kita yang terakhir nih ya, yakni melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Oke, ini indikator capaian kompetensi. Nah, kemudian tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran daring seperti ini ya, menggunakan aplikasi WhatsApp, ya, Google Form, Google Meet, ya. Nah, kalian ya sebagai peserta didik akan mampu menganalisis dan juga membuat persamaan dasar akuntansi secara jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan kerjasama. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sebagai langkah persepsi ya, Bapak singgung lagi pertemuan sebelumnya. Ya, berupa pertanyaan. Adakah yang masih ingat tentang hal ini? Ketika
di tanggal 1 Juni menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, membeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 1 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya kalian menyusun atau menganalisis transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi? Silakan, ada yang bisa menjawab. Sebesar 50 juta itu disetorkan. Lutfi Pak, tanggal 1. Oke, silakan Lutfi dijawab. Kas bertambah. Ya. Kemudian, Kas pada modal pemilik Pak, 50 juta. oke, semuanya bertambah ya. Kas bertambah. Kas bertambah pada modal pemilik 50 juta. Oke, jawabannya betul ya untuk Lutfi. Ya, terima kasih Lutfi jawabannya. Bapak apresiasi dengan nilai keaktifan ya untuk Lutfi. Kemudian yang ketiga atau tanggal 3 silakan dijawab oleh siapa? Hutang bertambah. Hutang bertambah senilai 1 juta. Perlengkapan kantor bertambah. Oke. Kita cek jawabannya ya. Apa jawaban Lutfi di tanggal 3 ini benar juga seperti tanggal 1? Kita cek. Tanggal 1 ya. Tadi Lutfi jawab kasnya bertambah dan modal bertambah. Betul ya, tanggal 1. Nah, untuk tanggal 3-nya ya. Kita cek lagi. Ya, betul juga ya Lutfi ya. Untuk perlengkapannya bertambah 1 juta, utangnya itu bertambah juga 1 juta. Ya, karena kita membeli perlengkapan secara kredit ya. Sehingga menimbulkan utang ya di sini. Jadi seperti ini persamaan dasar akuntansinya ya. Baik, kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang bagaimana caranya menyusun sebuah persamaan dasar akuntansi dari sebuah transaksi, ya, menganalisis sebuah transaksi menjadi sebuah persamaan dasar akuntansi. Nah, kita contohkan yang kemarin itu adalah salon cantik, ya. Nah, pemiliknya namanya Dewi Kartikasari. Ini periodenya adalah bulan Juni tahun 2020, ya. Ini awal bulan nih, ya. Kalian sudah menjawab di pertemuan sebelumnya, yakni yang A, bagian A. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya dengan membuat laporan keuangan sederhana pada akhir periode, akhir bulan itu. Ya, di sini akhir bulannya adalah 30 Juni 2020. Bapak tampilkan ya, ini persamaan dasar yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya, Bapak tampilkan di sini. Untuk aset kasnya itu sebesar 47.650 ya. Kemudian perlengkapannya itu berakhir di saldo akhir tanggal 30-nya adalah 3.500 ya. Untuk utangnya gitu ya. Di akhir bulannya tetap 1 juta masih belum dibayarkan, utangnya masih mempunyai utang. Ibu Dewi ini sebagai pemilik ya, atau usaha salon cantik ini masih punya utang 1 juta. Kemudian modal pemilik dari salon itu ya, Bu Dewi, sebesar 50.150.000 ya, ini modalnya. Sehingga totalnya 51.150. Kalau ditotalkan sama ya, 51 juta 150.000. Ini persamaan dasar yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dari persamaan dasar ini ya, yang tadi ditugaskan ya, kita buat ke dalam 3 laporan tadi ya. Pertama laporan apa? Yang pertama laporan apa, Amel? Yang akan kita buat? Anggi apa, Anggi? Astrid? Mengarahkan Apa?
neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua ada laporan apa yang akan kita buat? Tadi Laba rugi. laporan laba rugi, betul. Yang ketiga laporan apa yang akan dibuat? Perubahan modal, Pak. Ya, perubahan modal. 3 laporan ini ya yang akan kita buat di pertemuan kali ini. Dari mana sumbernya untuk membuat laporan itu? Dari persamaan dasar ini. Ya. Ini sudah komplit ya. Sudah ada komposisi dari laporan tadi. Ya, gimana Amel? Pak, izin di sini banyak kalap. Oh, banyak kalap. Ya, silakan, boleh lah. Ya. Yaudah, makasih ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kita lanjut saja ya. Di sini ada pendapatan sudah, beban ada, proyek pun ada. Ya, komposisi untuk pembuatan 3 laporan tadi sudah ada. Ya. Kita bahas ya satu persatu dari tugas tadi, soal tadi. Oke, mulai dari laporan posisi keuangan. Siapa yang mau menjabarkan? Anggi, kira-kira di sini diisi apa Anggi? Di titik-titik ini. Astrid, di titik-titik ini kira-kira diisi apa? Tadi sudah dijabarkan? Yang itu diisi nama perusahaan, nama perusahaan. Oke, betul, nama perusahaan. Yang titik-titik di bawahnya apa, Lutfi, Anggi? Yang bawahnya tanggal, nama bulan, Periode, Pak. Periode ya, betul ya. Tanggal, bulan, dan tahun periode yang bersangkutan ya ketika terjadi penutupan di periode akuntansi ya. Berarti nama perusahaannya apa? Salon Cantik. Kemudian nama usahanya ya. Untuk periodenya adalah 30 Juni 2020 karena kini 1 bulan ya. Tadi di awal dengan 1 Januari, ditutup di bulan Juninya adalah tanggal 30. Jadi seperti ini tampilannya ya. Oke, betul ya. Nah, selanjutnya diisi apa kira-kira untuk aset dan utang dan modal pemilik? Tadi ada apa aja katanya? Coba disebutkan oleh Bapak, slide balik lagi ya. Aset ada apa isinya, Astrid? Siapa? Anggi? Ada apa isinya? Ya, kas dengan apa? perlengkapan. Oke, betul ya. Kas dan perlengkapan. Ada kas, jumlahnya berapa tadi? 47.650 ya. Kemudian perlengkapan jumlahnya berapa? 3.500.000. Oke. Ini di aset ya. Kemudian utang dan modal pemilik ya. Utangnya ada 1 juta dan modalnya ada 50.150.000 ya. Sehingga tinggal dijumlahkan ya, asetnya berapa? Nah, total asetnya adalah 51.150.000 rupiah. Utang dan modalnya 51.150.000 rupiah. Nah, ini ya laporan posisi keuangan. Jumlah ini dari mana katanya tadi? Utang dan modal? Jadi persamaan dasar akuntansi di sebelah kanan yang ini ya. Jumlahnya yang ini 1 juta dan juga 50.150.000 rupiah. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Bisa semua menjawabnya? Astrid bisa tidak menjawabnya? Untuk membuat laporan posisi keuangan.
Anggi, bagaimana? Bisa sampai sejauh ini? Insya Allah bisa, Pak. Lutfi bisa ya? Aisyah, bagaimana? Bisa? Baik, kita lanjut ya. Ini laporan posisi keuangan. Gadanya Pak. Kelihatan nggak untuk slide-nya, Khalifah? Iya Pak. Kelihatan ya. Oke, Khalifah. Laporan laba rugi. Titik ini diisi dengan apa, Khalifah? Khalifah diisi dengan apa? Aisyah diisi dengan apa? Titik-titiknya sama seperti tadi, laporan posisi keuangan diisi dengan apa, Aisyah? Astrid? Periode. Ya, periode. Betul. Astrid, bagaimana pendapatnya? Tadi sudah dicontohkan ya laporan perusahaan. Oke, nama perusahaan. Kemudian apa di bawahnya, Astrid? Tanggal periode. Oke, tanggal periode. Betul ya. Jangan malu ya untuk mengungkapin. Salah, benar. Silakan ungkapan saja ya. Salam cantik dan periodenya 30 Juni 2020. Laporan laba rugi. Itu ditulis di tengah-tengah untuk nama atau jenis laporan itu. Isinya apa aja laporan laba rugi? Aisyah, isinya apa aja laporan laba rugi? Ada yang tahu isi dari laporan laba rugi apa aja? Ya, masih ingat? Silakan, terdiri dari apa aja untuk Dari pendapatan jasa. Oke. Terus apalagi Lutfi? Pendapatan jasa. Kemudian Beban. Dari pendapatan jasa. Beban, Pak. Oke, beban ya. Beban. Pendapatan dan juga beban. Oke, itu isi dari laporan laba rugi ya, betul ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah pendapatan dan beban atau biaya. Oke, dinyalakan lagi kameranya. Kalau bisa dinyalakan kameranya. Ya, Pak. Laba rugi. Ya, betul. Lutfi ya jawabannya. Tadi tampilannya adalah untuk pendapatan beban. Di sini ada pendapatan jasa dan beban gaji dan juga beban sewa. Ya, pendapatan jasanya sebesar 2 juta, beban gajinya sebesar 750, beban sewanya 1 juta rupiah. Ya, pendapatan sifatnya akan menambah modal ya. Beban gajinya akan mengurangi modal dan beban sewa pun akan mengurangi modal. Kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, pendapatan jasa untuk nominalnya ditaruh di mana? Di sebelah mana kira-kira, Anggi? Pendapatan jasa ditaruh di mana, Anggi? Nominalnya? Ayo, ditaruh di mana untuk nominalnya? Pendapatannya di sini ya. Di samping pendapatan. Di samping Pak. Samping sini atau agak jauh naruhnya kira-kira? Di samping agak jauh pojok, Pak. Oke, di samping agak jauh. Ya, kita taruh pendapatan jasa ini nominalnya itu kita taruh di paling kanan ya. Kalau kurang lebih di sini lah. Ya. Kita taruh nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Ya. Ini adalah nominal dari pendapatan jasa. Oke ya. Kemudian kalau beban-bebannya di mana ditaruhnya? Selanjutnya beban ditaruh di mana? Di bawah, Pak. Di bawah. Oke, di bawah. Di bawah beban. Di bawah beban atau di bawah pendapatan?
di bawah pendapatan ya, kita taruh beban. Nah, tadi terdiri dari apa aja beban-bebannya katanya Astrid, Anggi, Khalifa? Beban bersih. Ya, kemudian apa? Beban apa Aisyah tadi? Kelihatan kan ya? Beban gaji dan beban sewa ya, beban gaji sebesar 750, beban sewanya sebesar 1 juta rupiah. Oke ya. Ini isi dari laporan laba rugi. Ada pendapatan ya, kalian taruh di paling kanan. Ada beban, kalian taruh di samping kanan juga dekat dengan keterangan ya. Beban gaji, beban sewa ya. Seperti ini. Kemudian kalian totalkan dari jumlah beban ini. Menjadi berapa totalnya? Berarti 750 ditambah 1 juta. Totalnya berapa? 1.750.000, Pak. Ya, 1.750.000. Ditaruh di paling mana? Di bawah sini atau di sini? Bagusnya. Di pojok. Oke, di pojok ya. Kanan ya. Total beban. Nah, besar 1.750. Ya. Sifatnya apa beban ini? Means ya. Artinya mengurangi dari pendapatan. Sehingga 2 juta dikurangi 1.750 jadinya berapa? Laba tetap ya. 250.000 rupiah. Nah, ini laba dari 250. Ya, 250.000 rupiah. Ini usaha laba dari usaha salon cantik ya. Nah, ini tampilan dari laporan laba rugi dari persamaan dasar akuntansi tadi ya. Seperti ini tampilannya. Ada yang tanyakan sebelumnya? Khalifah, Aisyah, Astrid, ada yang tanyakan? Ada yang masih belum paham dengan cara penyusunan ini? Silakan ditanyakan. Jangan malu ya, jangan sungkan. Astrid, Khalifah, Aisyah. Jadi ini laporan laba rugi ya. Sehingga usaha salon cantik ini memperoleh laba sebesar 250.000. Kecil labanya ya di bulan Juni. Baik, dilanjut. Laporan perubahan modal pemilik ya. Silakan diisi dengan apa titik-titik tersebut. Oke. Diisi apa? Astrid katanya? Nama perusahaan. Oke, nama perusahaan. Kemudian di bawahnya apa? Tanggal periode. Tanggal periode. Betul ya. Salon cantik dan periode 30 Juni 2020. Oke, ini laporan perubahan modal. Isi dari laporan perubahan modal apa aja? Ada yang bisa jawab? Modal pendapatan dari 1 Januari, Pak. Modal dari Januari atau dari apa? Awal, Bu? Awal bulan periode Dari itu. awal bulan. Ya, betul. Dari awal bulan periode itu ya. Modal awal, kemudian dengan apa lagi? Tadi udah ditampilkan persamaan dasar akuntansinya. Laba bersih, Pak. Kenaikan modal. Betul, kenaikan modal ya. Atau rugi. Satu lagi apa yang harus ada? Bukan harus ada. Kalau memang ada, bisa ditampilkan di laporan perubahan modal. Kira-kira apa lagi? Oke, modal awal ya. Dari Dewi KS per 1 Juni 2020. Tadi nominalnya berapa? 50 juta rupiah. Betul ya, modal awal. Yang kedua ditambah dengan laba bersih. Laba bersihnya tadi berapa katanya?
di laporan laba rugi, ya laba bersih sebesar Rp250.000. Nah, ini ya laba. Sehingga kita santumkan di sini dengan adanya tambahan dari laba bersih sebesar Rp250.000. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan Bapak tadi dikurangi dengan price ya, karena di laporan persamaan dasarnya, kita balik lagi, tak apa-apa lama juga. Nah, ada price sebesar Rp100.000 ya. Sifat dari price ini seperti apa katanya? Sifat dari price adalah akan mengurangi apa? Milik. Mengurangi apa, Lutfi? Silakan. Ya, akan mengurangi dari modal itu ya. Dengan dikurangi Mengurangi kas sama modal pemilik, Pak. Oke. Jadi mengurangi modal ya, di dalam laporan ini. Iya, jadi Pak. mengurangi modal ya. Penulisan seperti ini ya. Ditambah laba bersih 250 karena ada price, otomatis akan mengurangi modal juga, sehingga ditulis di bawah dari penulisan laba bersih ini ya. Namun sifatnya mengurangi ya, di sini ada dikurangi ya, tulisan dikurangi dengan price maksudnya. Sehingga 100.000 ini sifatnya mengurangi laba bersih ini ya. Ini minus ya, minus 100. Jadi berapa? 250 dikurangi 100. 150, Pak. 150 ya. Kita langsung taruh di sini ya, di kanan. Ya, ini sudah apa? Berarti sudah termasuk dalam kenaikan modal ya. Sebesar Rp150.000. Sehingga dengan kenaikan modal ini diapakan dengan 50 juta ini? Ditambah apa dikurangi? 50 dikurangi 150 apa ditambah dengan 150? 50 ditambah 150, Pak. Ya, oke. Betul ya, ditambah karena ini sifatnya menaikkan modal ya. Sehingga 50 juta ini kita naikkan atau tambahkan dengan Rp150.000 ya. Sehingga ada perubahan modal ya. Yang tadinya 50 juta menjadi berapa? 50 juta 150.000 rupiah ya. Betul ya. Nah, ini ya. Ini adalah laporan perubahan modal pemilik ya. Sehingga ada perubahan di awal periode dengan di akhir periode ya. Tadinya 50 juta menjadi 50 juta 150. Nah, ini adalah laporan perubahan modal. Bisa dipahami ya sampai sejauh ini ya. Astrid bisa dipahami? Aisyah? Ya, Pak. Lutfi bagaimana? Insya Allah, Pak. Dipahami ya. Ini laporan perubahan modal pemilik. Aisyah, Khalifah gimana? Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ya. Yang pertama ya, kita dapat simpulkan ya bahwa isi dari laporan posisi keuangan itu ya berupa aset ya, sama dengan utang dan modal pemilik ya. Itu isi atau tampilan dari laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi
yang menampilkan apa? Pendapatan atau penghasilan ya dikurangi beban atau biaya. Oke, dinyalakan lagi kameranya biar Bapak enak melihatnya. Oke. Ya, kesimpulan yang kedua berkaitan dengan laporan laba rugi ya, menampilkan apa? Pendapatan, penghasilan dikurangi dengan biaya atau beban. Ini laporan laba rugi. Ya, jadi isinya dua, pendapatan dan beban. Ya. Kemudian yang ketiga kita dapat simpulkan laporan perubahan modal adalah menampilkan modal awal ya ditambah dengan laba atau dikurangi dengan kerugian jikalau terjadi kerugian ya. Setelah itu dikurangi pula dengan price kalau memang ada price ya. Kalau price-nya nggak ada, tidak ada transaksi pengambilan pribadi, berarti ya kosong, nggak ada ya. Nggak usah dicantumkan atau dipaksa adanya price tersebut ya. Ini kesimpulan kita di pertemuan kita kali ini ya. Baik, sebagai langkah evaluasi Bapak tampilkan soal atau tugas buat kalian semua ya. Di sini ada transaksi dari Bapak Budiman ketika mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Lancar Jaya. Nah, selama bulan Maret tahun 2019 terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Kalian bisa baca di sini transaksinya ya. Oke. Ini sebagai evaluasi. Nah, Bapak tugaskan buatkan kalian ya untuk membuat persamaan dasar akuntansi sampai dengan laporan keuangannya ya. Jadi kalian buat persamaan dasar akuntansinya dari transaksi tadi, kemudian kalian buat laporan keuangannya juga ya, terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan ya. Silakan kalian buat ya poin A dan B ini, kemudian dikumpulkan dengan cara difoto ya, WhatsApp kirim ke Bapak nanti hasil WhatsApp atau hasil fotonya itu ya. Jadi kalian tulis di buku, kemudian kalian foto, kemudian kalian fotonya kirimkan langsung ke WhatsApp Bapak pribadi. Oke, seperti itu tugasnya ya. Nanti Bapak akan kirimkan file slide ini ke grup WhatsApp ya. Kalian bisa unduh slide PDF ini ya. Dan juga di situ tercantumkan evaluasinya juga. Silakan kalian jawab, kalian kumpulkan untuk 3 hari ke depan atau 1 minggu ke depan ya. Maksimal 1 minggu sudah masuk tugasnya ke Bapak ya. Oke, karena minggu depan sudah mulai ujian, jadi ya tidak ada pertemuan ya untuk pertemuan berikutnya ya, karena sudah mulai masuk ke penilaian akhir semester. Sehingga Bapak pesan ke kalian ya untuk selalu jaga kondisi badan ya agar tetap sehat, fit ya, sehingga kalian bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan secara maksimal ya. Kemudian pesan Bapak ya, perdalam materinya ya yang sudah Bapak sampaikan ya, sampai ke pertemuan terakhir ini ya, sampai ke dalam membuat laporan keuangan sederhana ya. Terus Bapak ingatkan lagi ke kalian, tetap ingat protokol kesehatan ya, yakni memakai masker ya, kemudian menjaga jarak, dan juga rajin-rajin mencuci tangan. Oke. Bisa dipahami? Ini amanat dari Bapak? Bisa, Pak. Oke ya, tetap ya, nanti kalau kalian berangkat ke sekolah ya, atau ada kepentingan ke sekolah, Insyaallah, Pak. ya silakan pakai masker, jaga jarak, dan juga ingat ketika sudah menyentuh sesuatu baiknya kalian cuci tangan atau kalian bawa hand sanitizer ya. Oke, itu amat dari Bapak ya. Ada kendala apa selama teknis kegiatan ini? Ya, alhamdulillah bisa menambah ilmu lagi. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih ya.
atas pendapatnya dari saudari Lutfi. Kita ucapkan bareng-bareng hamdalah. Silakan dipimpin doa oleh Lutfi untuk menutup pembelajaran ini. Iya, Pak. Dengan selesainya pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa ya. Semuanya ya.